Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan taklim kita di dalam kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah karangan Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid ibn Syekh Habib Bakar bin Salim. Thumma sarafa falamma sara manzilahu ja'at Zainabu imra'atu Ibnu Mas'udin tasta'din alaihi. Kemarin kita telah membahas bagaimana hadis yang menerangkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam kedatangan beberapa utusan wanita. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya wanita paling banyak masuk ke dalam neraka disebabkan karena mereka tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Mereka memperbanyak caci maki dan memperbanyak bergaul dengan suaminya dengan pergaulan yang tidak baik. Kita lanjutkan hadis tersebut, summan sorofa. Kemudian beliau pergi atau pulang ke rumahnya. Falamma sara ila manzilihi, ketika beliau sampai ke rumah beliau, ja'at Zainabu imra'atu Ibnu Mas'udin. Datang seorang wanita namanya Zainab, anaknya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Kita tahu bagaimana Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang beliau ini pembawa miswaknya Rasulullah, tempat siwaknya Nabi. Abdullah bin Mas'ud juga termasuk daripada penghafal Al-Quran. Beliau juga termasuk orang yang membawakan sandalnya Nabi. Abdullah bin Mas'ud juga orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkan bacaan Al-Quran. Ini yang datang anaknya, namanya Zainab bin Abdullah bin Mas'ud, binti Abdullah bin Mas'ud. Tasta'dinu alaihi. Datang Zainab binti Abdullah bin Mas'ud meminta izin kepada Nabi untuk bertemu. Faqila ya Rasulullah hadhihi Zainab. Wahai Nabi, ini Zainab. Qala ayyu zananib. Kata Nabi, Zainab siapa? Karena nama Zainab banyak. Putrinya Nabi juga ada yang bernama Zainab, putri paling tertua. Faqila imra'atu ibni Mas'udin. Zainab putrinya Abdullah bin Mas'ud. Qala na'am i'dzanu laha. Maka Nabi mengatakan silahkan masuk wahai Zainab. Fa'adina laha faqalat ya Nabi Allah innaka amarta bis sadaqah wa kana indi huliyun li. Fa'aratu an atasaddaqa bihi. Wahai Nabi, aku mendengar kau memerintahkan untuk banyak bersedekah dan aku punya perhiasan dan dengan perhiasan tersebut aku ingin bersedekah dengannya. Faza'ama Ibnu Mas'udin annahu wa waladahu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alaihim. Tapi yang menjadi keheranan wahai Nabi, ketika saya ingin sedekah dengan perhiasan saya lihat tidak ada yang paling berhak untuk menerimanya kecuali abah saya sendiri. Kecuali ayah saya sendiri karena orang yang tidak mampu. Ya. Dan anak-anaknya, saudara-saudara saya. Dan kita tahu dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud nggak kerja. Yang kerja itu istrinya. Beliau datang kepada Nabi suatu saat, istri Abdullah bin Mas'ud tadi itu, beliau mengatakan, "Gal ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud nggak kerja. Tapi yang kerja saya membuat kerajinan tangan, lalu saya jual di pasar Mekah. Apakah boleh?" Nabi mengatakan boleh. Dengan dalil inilah diperbolehkan seorang wanita bekerja, tetap dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam syariat yang mulia ini. Kita kembali kepada kisahnya Zainab. Zainab mengatakan, "Gal ya Rasulullah, kau menyarankan kepadaku untuk sedekah. Dan aku punya perhiasan. Aku ingin bersedekah dengan perhiasan tersebut. Cuman, aku tidak melihat orang yang paling berhak menerima sedekah tersebut, kecuali ayahku, Abdullah bin Mas'ud, dan anak-anaknya, yaitu saudaraku. Bagaimana pendapatmu?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saddiq ibna Mas'udin zawjuka wa waladuka ahaqqu min tasaddaqti bihi alaihim." Katanya, Saddiq ibnu Mas'udin, bersedekahlah kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Zawjuka, suami kamu, wa waladuka, anak-anak kamu, lebih berhak kau berikan sedekah daripada orang lain. Saudara-saudara kamu, semuanya lebih berhak kau berikan sedekah daripada orang lain. Perlu diketahui, di sini bab sedekah bukan bab zakat.
Kalau zakat nggak boleh zakat diberikan kepada orang tua, tapi orang tua dapat yang lebih mulia daripada zakat, yaitu nafkah. Seorang laki-laki yang sudah beristri wajib pertama kali memberikan nafkah kepada istrinya, bukan orang tuanya. Baru setelah dia memiliki kelebihan harta, diperbolehkan untuk menafkahi orang tuanya, bukan saudara-saudaranya. Ketika berlebihan, maksudnya memiliki harta yang lebih, maka diperbolehkan untuk bersedekah atau menafkahi semua sanak familinya termasuk saudaranya. Tapi bukan kewajiban. Kewajiban itu pertama, kalau di kitab fikih, adalah anak sama istrinya. Setelah mencukupi semuanya, ada kelebihan harta, baru diberikan kepada orang tuanya, bapak ibunya. Begitu juga orang tua istrinya, orang tua atau mertua. Dan perlu diketahui, seorang laki-laki tidak wajib menafkahi mertuanya. Tidak wajib untuk menafkahi mertuanya. Yang wajib menafkahi anak dan istrinya sendiri. Dan seorang laki-laki mana didahulukan? Menafkahi orang tua nasab, orang tuanya sendiri, atau menafkahi orang tua istri atau mertuanya. Dikatakan bahwasanya wajib menafkahi orang tuanya sendiri, baru mertuanya. Mertua yang menafkahi anaknya, bukan menantunya. Kalaupun ada sedikit daripada kelebihan harta, diperbolehkan, cuman bukan kewajiban. Yang terjadi zaman sekarang ketika seorang suami memberikan uang kepada ibunya atau bapaknya, lalu dia tidak memberikan kepada orang tua istrinya, maka istrinya marah, dan seakan-akan tidak adil, dan seakan-akan orang yang tidak cinta kepada mertuanya. Dan itu salah. Anggapan seperti itu salah, dan juga saya minta kepada panjenengan para mertua-mertua, ya, tolong kasih tahu kepada anaknya yang perempuan untuk tidak menuntut kepada suaminya memberikan nafkah kepada dirinya, karena itu bukan kewajiban. Kemudian warawa al-Bukhari aidan ba'da tarjamah biqaulihi babu idatil imam an-nisa bi sanadihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala ashhadu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja wa ma'ahu Bilal wa dhanna annahu lam yasma' an-nisa fa wa'adhahunna wa amarahunna bis-shadaqah. Ada riwayat dari Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah keluar dari rumah beliau bersama Sayyidina Bilal, muadzin Rasulullah, tukang azannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya tukang azan 4, ya. Kalau di Mekah 2, di Madinah 2. Ada satu namanya Bilal, Sayyidina Bilal. Ada satunya Abdullah bin Ummi Maktum, beliau buta, yang sempat disebutkan di dalam surat Abasa wa Tawalla. Juga ada namanya Abu Mahdzurah yang di Madinah, kisahnya luar biasa. Pernah sekali waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersama Abu Mahdzurah, jadi Abu Mahdzurah ini masih kafir, belum masuk Islam. Datang waktu sholat. Ketika datang waktu sholat, maka Nabi memerintahkan kepada muadzinnya, Sayyidina Bilal, untuk mengumandangkan azan. Di sebelah Sayyidina Bilal ada Abu Mahdzurah dengan teman-temannya. Ada sekitar 4-5 orang. Masih dalam keadaan kafir semuanya. Setelah itu Bilal mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Lah Abu Mahdzurah dan teman-temannya tadi itu ketawa-ketawa, mengejek panggilan azan yang dilakukan oleh Bilal. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Itu Abu Mahdzurah dan teman-temannya mengejek dengan meniru. Ketika Bilal mengatakan Allahu Akbar, ditiru sama Abu Mahdzurah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Suaranya dipola-pola agar mengejek kepada Sayyidina Bilal. Selesai la ilaha illallah, ketawa orang-orang termasuk Abu Mahdzurah. Maka hal itu dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat bagaimana kelembutan Nabi.
dideketi sama Nabi, anak-anak muda yang mengejek azan tadi itu, dan mengatakan begini, siapa di antara kalian yang paling bagus suaranya? Nabi nggak marah. Nggak mengatakan tadi yang ngejek azan siapa? Enggak, Nabi mengatakan di antara kalian yang paling bagus suaranya siapa? Coba satu-satu. Dicoba 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata yang paling enak suaranya Abu Mahdurah. Ketika suaranya Abu Mahdurah paling enak, dipegang rambutnya oleh Nabi SAW dan didoakan. Setelah itu Abu Mahdurah masuk Islam. Singkat cerita, Abu Mahdurah sudah masuk Islam, dekat dengan Nabi, sampai jadi muadzinnya Nabi karena suaranya yang bagus. Abu Mahdurah dalam riwayat rambutnya gondrong, panjang. Dan sampai sebelum wafat, beliau tidak mau untuk dipotong rambutnya. Sampai sahabat-sahabatnya tanya, Galia Abu Mahdurah, kenapa kau tidak potong rambutnya, rambutmu tadi itu? Sedangkan ini sudah melampaui batas. Maka apa jawab Abu Mahdurah? Beliau mengatakan, aku tidak mau memotong rambut yang pernah dipegang Nabi Muhammad SAW. Barokah daripada dipegang rambutnya Nabi, maka rambutku sekarang menjadi rambut yang barokah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke dalam hadis tersebut. Wa kharaja wa ma'ahu Bilal. Nabi Muhammad keluar dari rumah beliau bersama Sayyidina Bilal, muazzinnya. Fadhanna annahu lam yasma' an-nisa' fawa'adhahunna wa amarahunna bis-shadaqah. Dan menyangka Nabi tadi itu tidak mendengar para wanita. Maka maksudnya keberadaan para wanita. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan para wanita, kemudian memberikan ceramah kepada mereka dan memerintahkan di dalam ceramah tersebut untuk wanita banyak bersedekah. Faja'alatil mar'atu tulqil qurta wal khatam. Maka banyak perempuan tadi itu yang mensedekahkan cincin mereka, kalung mereka, gelang mereka. Wa Bilal ya'khudhu fi tarfi thawbih. Sedangkan Bilal tadi itu mengambil, memungut daripada sedekahnya wanita dengan ujung bajunya. Ini bisa kita ambil yang pertama, pelajaran yang pertama, diperbolehkannya kita mengumpulkan donasi. Kedua, diperbolehkannya kita berceramah di hadapan wanita karena Nabi melakukannya. Ketiga, bagaimana fadilah sedekah dari para wanita yang mana ketika bersinggungan dengan hadis yang berkaitan dengan neraka, barangkali sedekah bisa menyelamatkan wanita dari siksa api neraka. Fahadhihi kulluha ahadits dalatun ala ihtimamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'limin nisa' wa irsyadihinna. Kata beliau, Nabi Muhammad tadi ini menunjukkan hadis tersebut bahwasanya bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau betul-betul perhatian dengan mengajari wanita, taklimnya perempuan. Wa ala ihtimamihinna idzaka bi amri dinihinna. Selain perhatian Nabi kepada wanita, juga hadis ini menunjukkan bagaimana perhatian wanita kepada taklim. Ya, bagaimana mereka merasa butuh dengan ilmu agama, sebab ilmu agama adalah fondasi dari segalanya. Coba lihat, banyak kita lihat orang-orang yang maksiat kepada Allah, itu sebabnya karena nggak punya ilmu, nggak ngaji, nggak taklim. Kata Habib Jindan, orang zaman sekarang itu tersesat karena dua. Satu, nggak punya guru, maknanya nggak taklim. Yang kedua, gurunya salah. Punya guru cuma salah. Nah kita ini alhamdulillah punya guru yang kita bisa berkaca dengannya, kita bisa bercermin dengannya, yaitu guru kita yang mulia, Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim, anak dari yang mengarang kitab yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan silsilah mata rantai yang menyambung hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau setelah itu menyebutkan wa minal wajib alaikunna ma'asyiron nisa. Kata beliau Al-Habib Muhammad, dan wajib kepada kalian para wanita,
al-iktida bihinna fi dzalik, untuk mengikuti para wanita sahabat-sahabat Nabi yang butuh kepada ilmu agama. Wa taqdimu umuri dinikunna ala umuri dunia, dan mendahulukan perkara ukhrawi, masalah taklim seperti ini daripada urusan duniawi. Wallahu waliyul hidayah wat taufik. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita taufiknya, Allah beri kepada kita hidayahnya, dengannya kita istiqomah mendapatkan kajian ilmu agama. Saya ingatkan tetap yang istiqomah taklim, karena taklim itu adalah makanan hati. Berapa banyak orang maksiat disebabkan karena jahlu, tidak tahunya kepada ilmu agama. Wanita mungkin yang tidak memakai yang membuka auratnya, tidak memakai penutup ataupun hijab, bukan karena ingin maksiat kepada Allah, mungkin karena nggak tahu hukumnya. Wanita yang mungkin berani kepada suaminya, wanita yang mungkin kurang ajar sama suaminya, mungkin wanita yang salah untuk mendidik anaknya, bukan karena mereka ingin salah. Fitrah manusia nggak ingin kejelekan, tapi mungkin karena mereka nggak tahu apa yang wajib dilakukan oleh seorang wanita daripada tugas-tugas di dalam syariat Islam yang mulia ini. Maka dari itu, beliau Habib Muhammad mengatakan, oleh karena itu, di dalam kitabku yang sedikit ini, yang tipis ini, aku akan berikan kepada kalian pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas ke depan. Pertama, kita akan membahas muqaddimah yang berisi rukun Islam, rukun iman, bagaimana makna syahadat. Di bab yang pertama setelah muqaddimah kita akan bahas masalah taharah. Kita akan bahas bagaimana bersuci, mulai wudu, kemudian mandi besar, kemudian tayammum, atau mungkin kita akan singgung sedikit bagaimana mengusap sepatu. Ya, ini pembahasan baru mungkin ya. Mengusap sepatu yang di zaman Nabi sampai sekarang diperbolehkan. Di bab ketiga kita akan bahas, di bab kedua setelah taharah kita akan bahas mengenai haid dan nifas dan apa yang berkaitan dengannya. Di bab yang ketiga kita akan bahas bagaimana sholat, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan yang berkaitan dengan sholat tersebut. Di bab yang keempat kita akan membahas bagaimana hukukul walidain, hak orang tua, wa hukukuz zauj, hak suami, wa fi dzambit tabarruj, dan bagaimana larangan tabarruj. Tabarruj itu bersolek atau memakai hiasan yang melebihi batas syariat Islam. Wal khatimatu, penutup nanti di dalam kitab ini kita akan bahas bagaimana manfaat atau anjuran sifat zuhud dari duniawi dan lebih mementingkan kepada ukhrawi. Begitu juga bagaimana bahaya ghibah, maksiat lisan, ghibah, namimah ataupun semacamnya, semua akan kita bahas di dalam muqaddimah, di dalam kitab yang sangat singkat ini. Maka dari itu tetap simak istiqomah, karena barangkali majelis yang kita kumpul di online tadi ini kelak akan mendapatkan dijadikan oleh Allah satu rombongan yang dengannya sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita akan digiring orang-orang yang takwa kepada Allah dalam keadaan zumara, rombongan-rombongan. Ketika tanya, kita rombongan siapa Habib? Rombongan ketika di majelis ilmu atau majelis taklim ketika di dunia. Mudah-mudahan kita diakui menjadi rombongan yang bisa berada di bawah rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu sebagai muqaddimah sebelum kita masuk ke dalam pembahasan. Saya kembalikan kepada Mbak Santi. Mungkin ada 2 pertanyaan untuk bab ini. Setelah itu kita akan melanjutkan taklim kita. Silakan. Nah, Masya Allah. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, tafadhol untuk bisa open mic atau bisa menuliskan di kolom komentar. Untuk Ibu Aisyah Fauzan, tafadhol jika ingin bertanya untuk open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, Beb, itu tadi kan kalau wanita sedekah itu ya, kalau untuk yang sudah berumah tangga, apa tetap izin dulu ya ke suami kalau mau sedekah gitu, Beb? Baik. Seorang wanita apabila ingin bersedekah, apakah wajib izin kepada suaminya terlebih dahulu? Pertama, apabila dia bersedekah dengan hartanya sendiri, maka diperbolehkan langsung dia bersedekah tanpa izin suami. Tapi apabila dia bersedekah dengan hartanya suami, tanpa seizin suami, maka kata ulama, sedekahnya berpahala kepada suami, dosanya dapat kepada istri yang bersedekah. Rugi kita. Ya. Jadi kalau sedekah dengan hartanya suami tanpa izin, pahalanya dapat kepada suami, dosanya dapat kepada kita yang mensedekahkan uang tersebut kepada orang, enak suami. Terus gimana sikap kita? Sikap kita memberikan anjuran saja kepada suami untuk sedekah. Wah mas, tak sedekah, mana? Itu loh mas, masjid butuh dana. Pola pas oleh suami saya merkem ya, bercerai lah. Kita jangan terus ngambil, apalagi dipanasi sama orang, buat laki cerai. Tak apa-apa galak dosena. Jangan yang rugi kita. Maka dari itu daripada hukumnya. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana caranya biar punya guru yang sangat dekat dengan Allah, Rasulullah dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Naam. Setiap orang harus memiliki guru. Karena al-yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari kiamat kita akan dipanggil oleh Allah bersama guru kita. Ya. Bersama guru kita akan dipanggil. Nah, kita punya guru, ya khair guru yang luar biasa. Guru tersebut tidak lain adalah Habib Umar yang kita tahu kealimannya, kesolehannya, zuhudnya dan semua sifat-sifatnya yang mulia. Syarat mencari guru ada 3. Pertama, guru tadi itu harus memiliki sanad yang bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengambil ilmu dari gurunya, gurunya ngambil ke gurunya, gurunya ngambil ke gurunya, hingga kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harus dari kalangan para habaib, para kiai, para masyayikh, semua keilmuannya juga banyak yang menyambung kepada Nabi. Jangan taklim melalui Google ataupun YouTube dengan ustadz-ustadz sekarang yang mungkin kita nggak tahu, sedikit-sedikit membid'ahkan, dikit-dikit mengharamkan, karena sambungan keilmuan mereka tidak sampai kepada Nabi atau pemahaman mereka yang salah atas hadisnya Nabi Muhammad. Kedua, seorang guru tadi itu memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni. Ya, dia tahu hukum-hukum Islam, bukan cuma tahu ceramah. Orang ceramah itu bukan alim, tapi bakat. Ya, orang pintar ceramah bukan karena kealimannya, tapi karena bakatnya mengolah bahasa. Berapa banyak kiai yang alim nggak bisa ceramah, tapi alim luar biasa. Kita jadikan mereka guru, bukan para penceramah. Yang ketiga, seorang guru memiliki sifat-sifat yang mulia daripada sifat-sifat yang diwariskan dari Nabi Muhammad. Seperti sifat zuhud kepada duniawi, sifat kasih sayang, rahmat kepada umat, sifat tidak melaknat golongan tertentu, kemudian sifat lutuf lemah lembut kepada umat, asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum, sifatnya para ulama diantaranya adalah mereka kepada kaum muslimin rahmat, kepada orang kafir mereka keras. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibana izin bertanya bagaimana cara meyakini bahwa niat yang kali ini adalah niat yang benar-benar terbaik. Ya, niat ada 5 rukun. Nanti akan kita bahas di bab taharah, di bab wudu. Kita singgung sedikit. 5 rukun daripada niat. Pertama, pahamnya orang yang niat dengan apa yang dia niati. Ya, pahamnya orang yang niat dengan apa yang dia niati. Contohnya,
Saya niat wudhu, tapi pikirannya bukan wudhu, pikirannya tayamum. Berarti tidak paham dengan apa yang dia niati. Nah sekarang kalau kita niat taklim, kita niat wudhu, kita harus paham. Kita ini mau apa sekarang? Kita mau wudhu, ya sudah, diniatkan, dan tempatnya niat itu adalah di hati, bukan di lafaz atau di lisan. Baik, cukup 3 pertanyaan, kita akan lanjut taklim kita selanjutnya. Mbak Santi bisa dimulai? Nah, marhaba Habib. Ana serahkan ke Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu. Muqaddimah. Arkanuddin, rukun agama. Jadi agama itu punya rukun. Rukun itu tiang. Jaga, cangke, jandeng Madura. Mun bengko tak cangkena, roboh. Begitu juga agama tidak ada rukunnya, roboh. Apa rukun agama? Salah satu ada 3. Pertama Islam, kedua iman, dan ketiga ihsan. Pertama apa? Islam, kedua iman, dan ketiga ihsan. Wahiyya allati sa'ala anha Jibril nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma ja'ahu fi surat Arabiyyin bi huduri katsirin min as-sahabah. Falamma insarafa qala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam aina ar-rajul falam yajiduhu qala dzakum Jibril ja'akum yu'allimakum amra dinakum. Rukun agama ini bukan karya ulama. Bukan pendapat ulama. Oh, ternyata kita sepakat agama itu rukunnya 3, tidak seperti itu. Tapi yang mengatakan rukun agama itu 3 adalah diambil dari hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan hadis Jibril. Hadis Jibril ini luar biasa. Jadi ada satu hadis, kita bahasakan bahasa kita ya, bukan bahasa Arab ya. Hadis Jibril ini pertama, ada satu orang ganteng, tampan, tidak terlihat wajah yang kusam dari dirinya. Kemudian datang kepada Nabi, kemudian merapatkan lututnya dengan lututnya Nabi. Jadi toju asela, lalu dirapatkan lututnya Nabi dengan lututnya orang tadi ini. Orang kan heran. Kayak kita datang tamoy, benih salaman, tahu toju, mas semak, ya dan mata langsungnya itu. Nah, karena saya cakap-cakap sahabat, siapa ini? Kemudian setelah merapatkan lututnya dengan lututnya Nabi, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Tangannya orang tadi ini diletakkan di pahanya Nabi dan mengatakan, "Hei Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang Islam?" Jadi orang ini tanya, "Muhammad, Islam ruah apa?" Nabi menjawab, "Islam ruah. Islam itu adalah syahadat kepada Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan berangkat haji bagi yang mampu." Jadi Nabi menjawab dengan bacaan rukun Islam. Apa kata orang tadi itu? Betul Muhammad. Sahabat itu heran. Orang ini tanya, setelah dijawab, mengiyakan. Oh, berarti tanyanya ini nyoba-nyoba. Ada siapa? Orang datang, tahu-tahu atanya, mulai jawab, pas tama cetak. Oh iya betul jera Muhammad. Siapa dia? Tanya lagi. Orang tadi ini kepada Nabi. Bagaimana pendapatmu tentang iman? Mun iman berma Muhammad. Dijawab lagi sama Nabi. Iman itu iman kepada Allah, iman kepada Rasul-Nya, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Nabi jawab dengan rukun iman yang 6. Orang ini juga menjawab lagi, sodakta. Betul itu Muhammad. Nah, berempat ya sahabat ini. Sahabat kan melihat saat itu. Setelah itu, tanya lagi, kalau ihsan bagaimana Muhammad? Yang namanya ihsan itu gimana Muhammad?
Nah, Nabi Muhammad menjawab, ihsan itu anta budallah ka annaka tarah. Orang ibadah ke Allah pada ngabes Allah. Tapi mulakar dia tak bisa ngabes Allah, kau tu tahu Allah ngabes kepada dia. Kata Nabi, ihsan itu beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau dia tidak melihat Allah, berarti Allah melihat dia. Jawab boleh nih. Betul itu Muhammad. Sahabat saling bertanya lagi, ya siapa? Tanya sama pendер TV. Terus ada pertanyaan keempat. Tanya lagi nih orang. Muhammad, apa itu hari kiamat dan kapan terjadinya? Langsung Nabi mengatakan, siapa yang lebih tahu tentang kiamat daripada orang yang bertanya? Mohon bahasa kita, atauan siapa engkau musuh nasihatannya? Karena Nabi tahu, ini bukan manusia ini, saya tanya ini. Bana tanyakan, kok hari kiamat bila? Kan ongku nabak lebih tahu. Akhirnya, setelah jawaban Nabi, orang tadi itu tanya, ya sudah, kalau kita tidak tahu kapan terjadi hari kiamat, apa tandanya hari kiamat? Oh, baru sama Nabi disebutkan. Apa itu? Kata Nabi, antalidal amatu rabbataha. Tanda kiamat ruah adalah seorang budak melahirkan anak tuannya. Maknanya menunjukkan banyaknya perzinahan yang terjadi di akhir zaman. Ya. Yang nomor 2, tandanya wa antarul hufatal urata yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda hari kiamat, bagaimana orang-orang pedesaan pelosok-pelosok mereka berlomba-lomba urusan duniawi. Biasanya kan orang-orang kota, saya bisa nekuk HP marolo. Sekarang saya bisa saya tak andik kapi. Bukan cuma nekuk HP. Itu penampilannya seperti penampilan orang cinta duniawi. Itu tanda kiamat. Setelah membahas seperti itu, Nabi menjelaskan kepada orang tadi ini, fala bisa malian. Orang ini mulai selesai tanya sama Nabi 4 perkara itu pulang. Pas Nabi tanya kepada sahabat, sahabat, tahu ndak tadi tamu itu siapa? Debuna sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam, panjenengan lebih oning kanjeng Nabi. Maka Nabi mengatakan, itu Jibril. Datang kepada kita untuk mengajari agama Islam yang mulia ini. Arwah Jibril jong. Arwah ngajarin nabun kok bagaimana Islam. Dari hadis ini, kita bisa mengambil rukun agama ada 3, yaitu Islam dengan rukunnya, iman dengan rukunnya, ihsan dengan definisinya. Ya, Islam dengan definisinya. Makanya 3 rukun Islam, 3 rukun agama. Apa? Islam, iman, dan ihsan. Islam punya rukun Islam. Apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Adapun rukun iman, ada iman kepada Allah, malaikat Allah, Rasul Allah, kitab Allah, hari akhir, dan qada dan qadarnya Allah. Adapun ihsan, kau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kalau kau tidak melihatnya, berarti Allah melihatmu. Wa arkanul Islam khamsatun, selesai. Ini daripada makna rukun agama. Ya. Ada juga yang mengatakan ini hanya interpretasi penafsiran. Ini beda ulama menafsirkan hadis Jibril sekila itu dengan tafsiran yang lain. Siapa itu? Yang mengatakan seperti itu namanya Habib Abu Bakar Adni yang kemarin wafat. Itu mengatakan bahwasanya rukun agama itu bukan 3 tapi 4. Kenapa? Karena Rasulullah itu ditanya sama Jibril bukan 3 perkara tapi 4 perkara. Ditanya masalah apa? Pertama ditanya Islam, kedua ditanya iman, ketiga ditanya ihsan, ditambahi
keempat ditanya kapan hari kiamat. Maka tanda-tanda hari kiamat adalah rukun daripada rukun agama. Ya, kita ulangi lagi. Mayoritas ulama mengatakan rukun agama 3. Hanya beberapa ulama yang mengatakan rukun agama itu ada 4. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas dari rukun agama tersebut. Kita akan mulai apa itu rukun Islam, bagaimana syahadat, ya, jangan dilewatkan karena penting. Bagaimana syahadat? Ada orang syahadat kita apa jeng, ya. Kalau orang apa jeng tak syahadat mungkin tidak ada. Kalau orang syahadat tanpa apa jeng banyak. Syahadat pada syahadat, surah puasa tak ada, surah apa jeng, lak colak. Bagaimana kita hukumi orang seperti itu? Terus bagaimana meninggalnya Abu Thalib? Abu Thalib tidak syahadat. Tapi kalau melihat bagaimana pembelaannya kepada Nabi, tak bisa dihukumi meninggal dalam keadaan kafir. Kita akan bahas di minggu depan. Begitu juga, apa maknanya syahadat? Apa inti daripada sholat? Apa namanya puasa? Dan bagaimana zakat dan haji? Semua akan kita bahas di pertemuan berikutnya, insyaallah ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan dalam taklim kali ini. Saya kembalikan kepada Mbak Santi. Silahkan untuk dibuka pertanyaan. Berapapun yang jelas, jam 11 kita selesai. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukron Habib atas ilmunya. Tafadhol yang ingin bertanya bisa open mic atau bisa mengajukan pertanyaannya di kolom komentar. Ada pertanyaan Habib, Assalamualaikum. Bagaimana hukum suami yang tidak menafkahi istrinya karena suami tidak mampu? Mau langsung dijawab atau Anda tunggu pertanyaan yang lain Habib? Baik, langsung aja dijawab. Bagaimana hukum suami yang tidak menafkahi istrinya karena suami tidak mampu? Nafkah di sini ada 2, ada nafkah zahir, ada nafkah batin. Kalau misalkan suami tidak bisa menafkahi batin, ya, maka si istri hendaknya bersabar dan mencarikan solusi untuk suaminya dengan cara pengobatan dan lainnya. Ya, dengan cara pengobatan dan lainnya. Karena nafkah batin itu seperti orang makan, orang semuanya butuh, baik laki-laki maupun wanita. Kalaupun yang kedua, nafkah zahir yang tidak dibayar oleh suami, hendaknya dia istri tadi itu menagihnya, ya, menagih kepada suami tentang kewajiban nafkah zahir, seperti Mas, nafkahnya mana? Loh, wajib apa? Wajib. Kalau suami tidak menafkahi bertahun-tahun, maka itu menjadi hutang yang harus dibayar. Iya. Misal, 8 tahun pernikahan. Yang kerja, yang perempuan. Yang laki-laki tidak pernah ngasih nafkah. Zahir. Bagaimana? Maka 8 tahun tadi itu dibayar. Alias menjadi hutang. Kalau suami tidak mau bayar, boleh diangkat permasalahan kepada pengadilan agama karena ketidakmampuan suami di dalam menafkahi istrinya. Paham? 1. Yang kedua, berarti kan kalau 8 tahun mereka suami istrinya kan sabar berarti kan ya. Sekarang tidak semua wanita sabar. Beda. Mungkin yang tidak sabar. Bagaimana? Di dalam kitab fikih disebutkan seorang wanita yang tidak dinafkahi zahir ya, bukan batin, zahir uang, itu boleh mengajukan fasakh nikah setelah suami tidak menafkahi zahir 4 hari berturut-turut. Benih 3 bulan. Kalau di kebijakan pemerintahan kita yang tertulis di akte pernikahan itu memang 3 bulan. Tapi hakikatnya 4 hari berturut-turut. A sama B nikah. Yang B tidak punya uang, suami. Yang A perempuan, istrinya. Hari pertama nggak dinafkahi. Hari kedua tidak dinafkahi.
Hari ketiga nggak dinafkahi, hari keempat nggak dinafkahi, hari kelima mangkat ke hakim. Minta fasakh nikah yang kita dengar, yang kita kenal dengan bahasa Madura, melia pasa. Tahu melia pasa? Benih melia, melia pasa. Melia apa benih melia pasa? Orang melia fasakh nikah. Meminta untuk tali pernikahannya dirusak. Itu namanya fasakh. Ya, kalaupun bukan 4 hari berturut-turut, hari pertama tidak menafkahi, hari kedua tidak menafkahi, hari ketiga menafkahi, hari keempat tak nafkahi boleh. Gimana? Diulang dari hari keempat menjadi hari pertama. Paham ya? Kemudian, berapa dan kapan daripada nafkah tersebut? Nafkah jatuh tempo, ya maksudnya ini. Nafkah ini kapan wajib dikeluarkan oleh suami? Yaitu nafkah wajib dikeluarkan setelah waktu subuh. Setiap hari setelah waktu subuh sudah datang kewajiban untuk memberikan nafkah. Tapi kalau istri tadi itu meminta malam, tak boleh. Orang suaminya mau berangkat, pasur gojo. Cuma mana mas, pasur gojo engkau. Marah nafkah na bujur hadiah. Lakuna dengan gendeng mana ya. Lupai boleh. Misalkan, gimana? Tidak wajib suami memberikan. Karena belum masuk tempo. Paham ya? Kalau sudah masuk tempo, tidak apa-apa. Mas, ya sebini perhitungan dia. Ada kok lemak lah ya. Ada sombol ya. Bajar lu, bajar. Tidak apa-apa seperti itu. Kewajiban kok. Ya. Sudah? Ini apa keterangan dari saya tulis. Biar enak. Kemudian, kam migdarun nafkah, berapa ukuran nafkah? Kan ya, apa 1 juta? Apa 3 juta? Hah? Apa berapa? Berapa? Pertama, dari sisi makanan pokok, terbagi menjadi 3. Pertama, dilihat semuanya dari kondisi suami, bukan kondisi istri. Hitung, kalau dia termasuk suami yang tidak punya, bukan suami yang mampu, maka setiap hari istri boleh mendapatkan 1 mud daripada beras. 1 mud ini 7 on beras. Ya, tak oleh kakak bareng. Kalau istri tidak ridho, tidak usah makan sendiri. Bani pas saya bilang laki ngocak, marah betul. Oh, ndak, kedua ibu akan tak gara kenyang dia. Oh, ndak. 1 hari 7 on. Kalau lakinya orang miskin. Kalau lakinya orang kaya, ya, 2 mud berarti 14. Berarti 14 on ya. 14 on. Kalau suaminya menengah, ya pas-pasan, pas bodoh nyaman, pas tade tak nyaman. Gimana? Itu 1,5 mud atau sekitar 10,5 atau 11 on. Itu kalau makanan pokok. Yang kedua, lauk tetap mengikuti kondisi suami. Kalau dia orang yang miskin, lauk bagaimana lauknya orang miskin? Ya tempe tahu. Bergedel mun bodoh. Telur sabaro, cengi. Ya, mun misalkan dia orang soki, orang yang kaya, wajib setiap hari ada daging. Ya, daging sapi, embi, karena suami mampu. Ya, kalau suaminya mutawasid, yang tengah-tengah tadi itu pas-pasan, pas bodoh, nyaman. Pas tade, tak nyaman. Lemah, ya dimix. Dicampur, kadang tempe, kadang tepung, mun awal bulan tepung, mun akhir bulan tempe. Seperti itu kewajibannya. Itu kalau makanan pokok. Kalau untuk pakaian mengikuti adat suami. Misalkan dia mampu, melaki saya larang, wajib dibelikan yang mahal. Melaki saya
harga 2 juta. Wow. Masa melaki kapida, melaki selok, kalong, geleng, tentunya pada nama Mahabharata itu, Monsoki. Kalau tidak punya, ya cak minta emas, melaki salaka atau apa, saya imitasi, saya koningnya itu, tak apa-apa, cak lakar nanti, tidak boleh menutup. Tapi pakaiannya tetap menutup aurat. Terus yang ketiga, kalau mutawassit, pertengahan, ya perhiasan istri dan bajunya tadi itu kadang-kadang ada yang murah, kadang-kadang ada yang mahal. Semua tergantung kondisi suami. Sekarang saya tanya, apakah make up itu termasuk daripada nafkah? Make up apa itu? Wardah, latulip apa? Ya. Apakah itu termasuk daripada nafkah? Ulama mengatakan iya. Make up termasuk daripada nafkah. Cuman ulama mengatakan ketika dibelikan oleh suami, make up tadi itu jangan ditontonkan kepada orang lain. Karena suami yang membelikan, suami yang wajib menikmati. Ya, kita kan enggak. Yang laki ben laki. Perhiasan. Yang kui bila, kau jangan. Bagi kau orang. Ya mau coba daripada bengkok ada. Saya bawa pakpung, bawa balsem, bawa minyak telon. Ya saya suami akhirnya tidak mau membelikan. Ada kok malah ke bengkok. Ya bagi kau orang. Ya, itu yang selanjutnya. Yang terakhir, apakah biaya sakit adalah termasuk nafkah? Ulama mengatakan tidak. Biaya sakitnya istri tidak termasuk nafkah. Berumang kok sakit, ya cinalah, mati-mati tak apa. Misalkan, karena tidak wajib, tapi tak mungkin. Kalau istri esto ke laki pasti akan mengeluarkan dan mengorbankan hartanya. Selanjutnya, coba dibacakan. Maaf, Habib. Assalamualaikum, Habib. Apa wajar kalau anak takut nikah? Soalnya sekarang itu kebanyakan KDRT. Dan bagaimana biar tahu kalau laki-laki itu baik dan dekat dengan Allah? Syukran, Habib. Nah, apa wajar kalau sampai sekarang saya takut nikah? Wajar. Banyaknya kasus yang terjadi perceraian, kemudian perselingkuhan, dan segala macam. Jangankan di zaman kita, di zaman Nabi, ada seorang wanita yang juga takut menikah. Saya bacakan hadisnya, maksudnya dengan terjemahan. Datang seorang wanita kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, saya takut menikah. Kalaupun saya menikah, apa kewajiban saya sebagai istri? Maka Nabi mengatakan begini, wahai istri, kalau kau nanti menikah, andai suami meminta nafkah batin, urusan panjang, misalkan suami minta nafkah batin di atas kuda, di atas ajaran, wajib kau layani. Ya, wajib kau layani. Berarti Nabi ingin menitik beratkan bahwasanya kewajiban wanita itu bukan mencuci baju, bukan masak, bukan nasi bersih, tapi kewajiban wanita hanya melayani urusan hawa nafsu. Karena itu yang paling penting. Satu. Kedua, datang lagi hadis. Datang kepada Nabi seorang wanita dan mengatakan, ya Rasulullah, saya takut untuk menikah. Kalaupun saya menikah, apa kewajiban saya? Kata Nabi, kalau kau nanti menikah, andai suami kamu punya borok luka. Tahu luka apa ya? Apa? Luka sebau itu apa namanya itu? Si nyinyi itu apa namanya? Borok, kalau bahasa Jawanya borok. Kalaupun suami kamu mulai atas ujung rambut sampai ujung kaki punya poro, punya luka poro, falahisathu, dan kamu jilati mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kata Nabi, itu belum bisa memenuhi kewajiban kamu sebagai istri. Akhirnya perempuan itu tidak mau menikah. Sekarang terjadinya KDRT, ya, pemukulan, disiram air panas, kemudian segala macam. Kadang KDRT juga
pemerintah kita mengatakan bukan cuma siksaan zahir, tapi siksaan mental. Caca tak nyaman, bok naria bini gendeng, nah, misalkan itu KDRT. KDRT bukan main fisik saja, main omongan seperti itu. Bok naria anu arabet lah, anu benar nggak ikut itu tidak boleh, haram ucapan seperti itu. Terus gimana? Tidak ada yang bisa menjamin suami itu KDRT atau tidak. Siapa tahu? Tekali tanya Aki, Mas Mbak namun kita Timo Songko, Mbak KDRT. Kita kira tahu. Ya, bisa kalau KDRT jelas dilarang oleh syariat dan perbuatan yang haram. Tapi kalau bisa seorang istri tadi itu tidak memancing adanya KDRT. Sebagian kasus yang mancing wanita. Bona ala ko seharian oleh apa, Mas? Ini. Yari ya oleh 1.000. 1.000 tak cukup, Mas. Mau beli apa? Kan beli susu lah tak ada. Kita nasihatnya kita apalah. Memancing KDRT. Di maya di luar kira deng to karbon oreng. Di maban sekepak. Hilang polisi. Bini tak tahu. Makanya jangan mancing. Ya. Paling saya itu ketika pulang suami, jangan diomongi dulu. Sampai reda. Dikemun atanya. Bagaimana, Lek? Iki. Apa, Mas? Butuh apa? Elati. Tidak akan ada KDRT. Ya mun lakar KDRT, lagi nasi gila. Salah milih orang berarti, kan gitu. Nah, tidak ada yang bisa menjamin bagaimana KDRT itu terjadi. Kalaupun misalkan terjadi KDRT, boleh bagi istri meninggalkan rumahnya. Ya, boleh. Keluar sudah. Tapi kalau tidak ada KDRT, jangan. Saya laki lah esto, saya terus menafkahi, menjaga, siap antar jaga, suami siaga. Iya. Saya bini keluar malolo. Tak betai Roma, sompak. Ketel sokona. Bagaimana? Ini wanita nusyuza, wanita durhaka. Yang dilaknat oleh Allah dan malaikatnya karena tidak mulazamatul maskan, tidak istiqomah di dalam rumahnya. Tidak mau antang di rumah tanda. Mungkin itu ya, mungkin itu insya Allah kalau ada pembahasan masalah pernikahan akan kita bahas kembali. Ada lagi pertanyaan Mbak Santi? Ada Habib dari Syarifah Erlina. Assalamualaikum Habib. Gimana caranya kami atau emak-emak biar bisa menjadi muridnya Habib? Ya, bagaimana caranya kami kok emak-emak biar bisa jadi muridnya Habib. Habib Umar kan? Kalau kita dengan kita belajar kepada muridnya Habib Umar, maka panjenengan semua jadi muridnya Habib Umar. Contohnya ya, kita sekarang majelis Rawdatul Jannah punyanya umi saya itu, yang ngisi kan saya, adik saya, pernah Ustadz Khairuddin, pernah Abdul Qadir Ba'bud, itu semua muridnya Habib Umar. Dengan kita belajar kepada muridnya Habib Umar, maka sanad kita langsung bersambung dengan Habib Umar. Ya, dengan kita belajar kepada anaknya, seakan-akan kita nyambung dengan orang tuanya. Tidak harus emak-emak, siapapun itu. Ya, kalau bisa, karena kita taklimnya online, kalau bisa untuk keberkahan dan untuk keabsahan sanad, alangkah baiknya ketika ada pengajian di rumah, kita bisa talaki. Apa talaki? Bertemu langsung dengan guru. Karena itu yang penting. Ya, Imam Bukhari, beliau mendapatkan hadis sampai 5.000 hadis, dikatakan hadis sahih setelah Al-Quran, karena beliau talaki. Apa talaki? Bertemu. Bukan mendengar lewat telepon, bukan lewat HP, atau mungkin ketemu dengan orang yang membawa hadis, tidak. Benih seperti ini, kok ngibah hadis? Bah, dari siapa? Dari Syekh Fulan. Gak mau Imam Bukhari. Bagaimana?
Imam Bukhari langsung datang ke Syekh Fulan itu, tidak mau mengambil dari perantaranya. Dengan seperti itu namanya talaki, ketemu langsung. Sebagaimana Nabi menyampaikan kepada sahabat, sahabat duduk di hadapan Nabi. Tabi'in duduk dengan sahabat, tabi'in duduk dengan tabi'in, muqallid duduk dengan tabi'in, terus sampai kepada kita, talaki bertemu. Meskipun cuma satu kali. Sisanya silahkan online. Ya, contohnya kita kan muridnya Habib Umar, Beb. Ya, kita ikut kajian-kajiannya Habib, alhamdulillah. Terus apakah kita diakui seperti murid? Insya Allah. Tapi alangkah baiknya, ketika Habib Umar datang ke Indonesia, dan itu terjangkau kepada kita, lagi ada di Surabaya, ayo kita hadir. Untuk apa? Agar ilmu kita barokah. Ya, tetap dengan menjaga ketentuan-ketentuan, tidak boleh campur, laki perempuan, bukan yang perbuatan maksiat dan segala macamnya, hanya untuk mengambil sanad keilmuan dengan para guru kita. Baik, ada lagi? Tidak ada sepertinya, Habib. Mungkin yang mau Sudah. Apa? mau ditutup saja, Habib. Ya, sebelum ditutup, ayo kita baca doa. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli syul anallahu zukana wa iyyakum al-ilman nafi' wal amal al-khalis al-maqbul wa husna at-ta'lim wa ad-dalala 'ala al-huda wa yasur bidzalika al-nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa dhabil huquqi alaina. Mudah-mudahan yang kita pelajari barokah, manfaat, maslahat kepada umat, dan mudah-mudahan pahala taklim kita ini Allah kirim kepada orang tua kita yang sudah wafat, anak-anak kita, saudara kita yang sudah mendahului kita, dan mudah-mudahan yang punya hajat, silakan sebut hajatnya masing-masing. Allahumma bi hawaijahum Allahumma salli. Allahumma frid dzunubahum Allahumma arzuqhum ziyarah qaul Madinah bi jahi Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang punya hajat kabul hajat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bukan cuma di dunia, tapi di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyat wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.